Saya sudah bilang sama beberapa sahabat saya, teman saya, bahkan tim kami, Ya. kalau saya untuk menjadi R2, mendingan Ya. saya pilih jadi pengusaha, Pak. Iya, karena saya pengen punya kebijakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pelaksanaan pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Banjarnegara, periode 2024-2029. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh, tokoh pengusaha di Banjarnegara, yaitu Bapak Fahmi Umar Irawan. Apa Iya, Pak. kabar Pak Fahmi? Alhamdulillah baik, Pak Bambang Suryo. Ya, baik. Pak Fahmi ini pengusaha otomotif, mendirikan CV Banjar Motor sejak 2005 dan yang kini telah memiliki banyak cabang dan anak usaha. Pada Pilkada 2024 ini berniat maju sebagai calon Bupati Banjarnegara. Nah, Iya. Pak Fahmi mungkin bisa cerita perjalanan karirnya selama ini sebagai pengusaha yang sukses sampai saat ini. Silakan. Iya, Pak. Uh, Pertama, jawaban yang Bapak tadi kasih ke saya. Ceritakan secara singkat perjalanan karir saya hingga saat ini. Ya. Tahun 2002 saya lulus SMA. Begitu lulus saya langsung membantu kedua orang tua saya. Karena waktu saya lulus itu saya tidak memberanikan diri untuk meneruskan ke jenjang kuliah atau ke yang jenjang sekolah yang lebih tinggi, dikarenakan memang kondisi ekonomi bapak dan ibu itu tidak memungkinkan. Mulai membantu kedua orang tua saya dengan cara saya berdikari, dengan cara saya membuka usaha kecil-kecilan. Waktu itu pertama itu bengkel, Pak, bengkel sepeda motor. Bengkel sepeda motor dari 1 karyawan, 2 karyawan, alhamdulillah mulai berkembang, mulai rame, saya jualan spare part. Nah, di tahun 2005 saya sudah menambah karyawan dari awal 1-2 orang sampai 2005 itu hampir 10 orang, Pak. Nah, di tahun 2007 saya sudah dapat modal kerja dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari nilai 25 juta sampai 250 juta. Alhamdulillah menambah saya semakin bisa berkembang dan menambah saya memperluas usaha saya. Waktu itu dari bank menawarkan lagi modal kerja kembali sampai di tahun 2010 saya sudah mulai berkembang terus usaha saya.
Dari kemarin 2005 saya punya karyawan 10 sampai memiliki karyawan hampir 25 waktu 2010, Pak. Ya. Nah, tahun 2010 saya sudah membuka usaha cabang showroom dan memiliki karyawan lagi, membuka lowongan pekerjaan kembali, dan alhamdulillah semakin dikenal orang, konsumen semakin banyak, semakin percaya, kita alhamdulillah semakin dipercaya juga sama perbankan. Akhirnya kita pegang terus kepercayaan itu sampai 2015 saya memiliki beberapa usaha bisnis yang notabene di bidang otomotif, yaitu travel, dan toko ban, dan usaha seperti kecil-kecil, Pak, tapi masih berhubungan dengan otomotif gitu loh. Nah, di tahun 2018 saya sudah merasakan dengan adanya persaingan usaha, Pak, bisnis. Ya. Dari beberapa karyawan saya yang sudah menjadi owner sendiri dalam bisnisnya, sudah direkrut oleh orang lain, itu memotivasi saya membuka usaha lagi, cabang, dan belajar dari yang sudah-sudah bahwa semua usaha yang gampang dicontoh orang, ditiru orang, itu akan mudah tersaingi, Pak. Ya. Saya beberapa di pencapaian saya di tahun 2005 sampai 2017 saya sudah ada beberapa aset-aset yang saya beli sehingga sampai saat ini alhamdulillah bisa menjadi anak-anak perusahaan. Dan sekarang saya fokus di bisnis saya yaitu karoseri MGM, Pak. Ya, Pak Fahmi. Jadi sekarang berapa anak perusahaannya? Ada 4, Pak. Ya. Selain di Banjarnegara, ada yang di kota lain? Enggak ada, Pak. Fokus di Banjarnegara. Karena saya cinta Banjarnegara, Pak. Baik. Pak Fahmi merintis usaha sampai berhasil. Nah, sekarang ingin mengabdi di bidang politik, ingin mencalonkan sebagai bupati. Apa alasannya? Sebenarnya alasannya sangat tidak disangka ya, Pak. Ya. Memang keberhasilan kami, kesuksesan kami, sampai pencapaian kami sampai detik ini itu tidak ikut serta merta campur tangan orang lain, Pak. Ya. Jadi tanpa karyawan, tanpa orang lain, saya bukan siapa-siapa, Pak. Ya. Nah, dari situ saya belajar bahwa usaha apa saja, jika kita mempunyai banyak kerjasama atau banyak orang karyawan, itu semakin mudah kita untuk berkembang, Pak. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu dengan berjalannya waktu bisnis saya, usaha saya semakin berkembang, itu
saya tergugah hati saya, Pak. Ya. Yang namanya masyarakat, Pak, hampir setiap hari datang melamar pekerjaan, Pak. Oh. Itu yang memotivasi saya, Pak. Ya. Bahwa tingkat pengangguran di Banjarnegara itu luar biasa, Pak. Seandainya saya banyak kesempatan, saya banyak modal, mungkin saya pengen punya usaha banyak di Banjarnegara, Pak. Ya. Jadi itu yang membuat saya tergugah. Kenapa kok saya pengen maju menjadi calon bupati Banjarnegara? Alasan seperti itu, Pak. Saya ingin membuka lowongan pekerjaan seluas-luasnya. Ya. Ingin membantu masyarakat menciptakan lapangan kerja. Oke. Betul, Pak. Nah, Pak Fahmi untuk maju itu memerlukan dukungan partai politik. Bahkan kadang-kadang tidak satu partai, karena mungkin satu partai tidak cukup. Apa yang sudah dilakukan Pak Fahmi dalam berkomunikasi dengan partai-partai politik? Iya, Pak. Berjalannya saya punya usaha seperti ini, otomatis saya kan udah mempunyai beberapa kenalan, sahabat, teman, gitu, Pak. Itu mereka itu justru malahan menghubungi saya untuk maju dalam pilihan Bupati Banjarnegara, Pak. Karena sosok saya, kata mereka, beliau itu hanya yang bisa membantu mereka. Karena selama ini saya tahu masyarakat Banjarnegara itu bahwa Banjarnegara itu dipimpin oleh oligarki dari pimpinan sebelumnya, Pak. Gitu. Jadi ada beberapa permasalahan-permasalahan, persinggungan dengan politik di Banjarnegara itu ingin ada perubahan, Pak. Jangan hanya orang-orang itu aja, Pak. Baik. Partai apa saja yang menyatakan akan mengusung Pak Fahmi? Sementara ini saya sudah mengikuti penjaringan dari Partai Gerindra, Partai PKB, Partai PAN, Partai PKS. Nah, Pak Fahmi itu harus mencalonkan sebagai bupati atau juga siap kalau misalnya diposisikan sebagai wakil bupati? Saya sudah bilang sama beberapa sahabat saya, teman saya, bahkan tim kami, kalau saya untuk menjadi R2, mendingan saya pilih jadi pengusaha, Pak. Oke. Jadi hanya jadi bupati saja ya? Iya, karena saya pengen punya kebijakan, Pak. Iya. Baik. Nah sekarang untuk sampai dicalonkan, tentu kan partai-partai itu harus punya keyakinan, punya pertimbangan khusus sehingga Pak Fahmi pantas atau layak dicalonkan. Nah, apa program-program yang ditawarkan selain tadi menyiapkan lapangan kerja tadi supaya partai-partai tertarik untuk mendukung Pak Fahmi? Oh, pasti ya, Pak. Semua kandidat itu pasti ingin membangun Banjarnegara ya, Pak. Salah satunya ya. Tapi tentunya juga kesejahteraan dan pemerataan itu wajib, Pak. Menjadi kota yang maju, berani bersaing dengan daerah lain, baik itu infrastruktur, ya kan, Pak, sosial, ekonomi, budaya pasti, Pak.
Pak Fahmi, sekarang banyak yang mengatakan bahwa untuk menjadi kepala daerah itu biayanya mahal. Nah, bagaimana komentar Pak Fahmi? Pasti Pak, sebelum kita bertindak, kan, sebelum kita melangkah, tetap kita harus punya namanya isi dompet, kan, Pak. Iya kan, Pak. Nah, itu. Yeah. Dari situ kemungkinan besar saya berani maju karena ya insya Allah saya harus ada beberapa yang saya pertimbangkan. Salah satu nih ya finansial, Pak. Apakah itu nanti tidak mengganggu bisnis atau nanti ketika Pak Fahmi terpilih bisnisnya diserahkan orang lain? Iya Pak, itu kesulitan besar buat saya. Karena majunya perusahaan, berkembangnya perusahaan itu biasanya tergantung dengan kepemimpinannya Pak. Ya. Sama dengan kota Pak. Majunya sebuah kota, majunya sebuah perusahaan itu hampir sama ya, serupa ya Pak. Itu tergantung dengan kepemimpinannya, yaitu pengawasannya, pengaturannya gitu Pak. Nah, yang paling berat dari saya itu adalah meninggalkan bisnis saya untuk maju ke ranah politik, Pak. Nanti bagaimana solusi yang sudah dipikirkan kalau itu terjadi? Solusi sebelum kita bertindak itu cari solusi, cari terobosan-terobosan, Pak. Salah satunya yaitu memberikan kepercayaan kepada adik saya, keluarga saya. Karena bagaimanapun keluarga itu biasanya paling hati-hati, Pak. Paling bisa mengontrol. Seandainya nanti Pak Fahmi terpilih ya, tadi selain ingin menciptakan lapangan kerja, ya, mimpi-mimpi apa lagi yang akan diwujudkan? Mimpi-mimpinya, Pak. Ya. Saya pasti bermimpi saya ingin menjadi pemimpin yang berpihak kepada masyarakat, menjadikan kota Banjarnegara kota yang maju pesat seperti perusahaan yang saya pegang sekarang, Pak. Maju pesat itu artinya apa? Ramai atau seperti apa ukurannya? Pesat itu bisa dijadikan dalam kurung itu banyak perusahaan yang bergabung menginvestasikan di kota Banjarnegara, bisa menyerap lapangan pekerjaan, bisa menaikkan UMR, gitu loh Pak. Ya. Terakhir Pak Fahmi, apa yang ingin Pak Fahmi sampaikan kepada masyarakat Banjarnegara supaya memberi bantuan? Pertama, Pak Fahmi bisa dicalonkan oleh partai-partai. Nanti kalau sudah bisa nyalon, supaya dapat suara yang cukup untuk menjadi bupati. Untuk pesan saya kepada masyarakat Banjarnegara, saya berharap masyarakat Banjarnegara tergugah hatinya, bisa menilai dengan hati-hati sosok pemimpin yang komplit, sosok pemimpin yang berpihak kepada masyarakat, sosok pemimpin yang tidak memperkaya diri, sosok pemimpin yang bukan dari dasar orang kaya atau orang tua, Pak. Jadi punya pengalaman susah lah gitu ya? Pengalamannya nggak susah lagi, Pak. Ribet, Pak. Nggak susah lagi, tapi ribet. Iya, nggak mudah, Pak. Untuk membangun usaha, membangun bisnis itu butuh etos kerja, Pak. Saya itu dari kecil nggak pernah nganggur, Pak. Luar biasa. Kerja. Ya, harus kreatif karena untuk memilih bisnis juga tidak mudah. Iya, harus kreatif, harus hati-hati, harus inovatif, Pak. Iya. Baik, masih ada yang ingin Pak Fahmi sampaikan? Ada, Pak. Dari sekian partai yang
saya daftar, Ya. saya berharap dukungan dan doa semua dari Partai Golkar, Pak. Oh. Seandainya Partai Golkar mau Ya. mengusung saya. Ya. Baik, Pak Fahmi Umar Irawan, seorang pengusaha muda yang sukses, punya cita-cita untuk mengabdi kepada tanah kelahirannya, Betul, Pak. ingin membesarkan Kabupaten Banjarnegara seperti ketika ia membesarkan perusahaannya sendiri. Mudah-mudahan semua lancar, berhasil. Amin. Amin. Sukses, Pak Fahmi. Amin, Pak. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, G.